Musim balap 2023 ini Formula E memang menggunakan mobil balap generasi terbaru yang diklaim lebih ramah lingkungan, lebih bertenaga sekaligus lebih efisien dalam hal penggunaan listrik. Lalu sebenarnya seberapa go green mobil dan juga penyelenggaraan Formula E secara umum yang disebut sebagai balapan Net Zero Emission World Championship ini? Langsung saja kita simak ulasan selengkapnya dari koresponden CNN Indonesia Albi Pratama. Jakarta kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang balap Formula E, tepatnya di musim ke-9 tahun 2023. Saat ini saya udah ada di arena sirkuit Jakarta International E-Prix sendiri di Ancol, dan ini bisa dilihat ada banyak tim-tim balap yang sedang melakukan persiapan di pit lane. Nah, Formula E itu katanya mengusung tema Environment Sustainability, alias memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Nah, kira-kira seberapa go green sih acara ini sendiri, mulai dari mobilnya dan juga penyelenggaraan secara keseluruhan? Kita akan coba cari tahu satu persatu di tempat ini. Bisa dilihat di sebelah saya, ini adalah mobil balap dari tim Maserati. Nah, ini adalah mobil balap generasi ketiga yang digunakan oleh seluruh pembalap Formula E di tahun 2023 ataupun di musim ke-9 ini. Nah, saya tunjukkan nih beberapa material carbon fiber menyelimuti mobil balap ini, dan tahu nggak, kalau mobil ini menggunakan material carbon fiber daur ulang dari generasi kedua yang dipakai musim balap tahun 2022 lalu. Jadi keberlangsungan lingkungan diusung nih sama mobil balap generasi ketiga ini. Jadi nggak ada sampah dari generasi kedua, dan justru digunakan sebagai bahan bodi dari mobil balap generasi ketiga. Yang kedua, penyelenggara Formula E juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan dari penggunaan bannya sendiri. Bannya sekarang sudah pakai Hankook asal Korea Selatan, menggantikan peran Michelin asal Prancis yang digunakan di musim sebelumnya. Nah, keberlangsungan lingkungannya diperhatikan dari pembuatan material rodanya ataupun bannya sendiri, karena ini menggunakan karet alami dan juga serat daur ulang dari ban-ban bekas yang digunakan di ajang Formula E musim sebelumnya ataupun di seri balap yang dulu nih. Keren ya. Dan ini punya single compound yang artinya bisa digunakan pada saat basah ataupun kering balapannya. Luar biasa. Selain material bodi dan bahan baku ban mobil Formula E yang menggunakan bahan daur ulang, efisiensi energi mobil Formula E tercermin dari teknologi rem regeneratif yang dimiliki mobil generasi ketiga. Jadi, setiap mobil Formula E melakukan deselerasi atau pengereman, energi kinetis yang dihasilkan akan ditransfusikan ke baterai listriknya sebagai upaya recharge dengan daya 600 kW, yakni 250 kW berasal dari roda depan dan 350 kW dari roda belakang. Penyelenggara Formula E mengklaim 40% energi yang digunakan dalam balapan berasal dari teknologi rem regeneratif tersebut. Adapun menyangkut keamanan balapan, sejak pertama kali penyelenggaraan Formula E pada 2014, beberapa kendaraan seperti plug-in hybrid hingga kini berjenis full EV selalu digunakan sebagai kendaraan safety car ramah lingkungan. Panas banget ya sirkuit Ancol ini. Nah, keberlangsungan lingkungan yang diperhatikan oleh penyelenggaraan Formula E juga tercermin dari suplai listrik yang digunakan untuk seluruh aktivitas yang ada di sirkuit, mulai dari ngecas mobil, lalu juga suplai listrik untuk di kursi penonton, kursi VIP, sampai dengan official crew, semua menggunakan sumber listrik green energy, di mana PLN Jakarta menyuplai sekitar 3.800 kV ampere listrik ke lokasi ini yang sumber listriknya dari PLTA atau tenaga air, lalu juga geothermal, dan untuk penggunaan genset yang ada di belakang saya ini menggunakan bahan bakar minyak nabati ataupun HVO yang sangat rendah polusi. Pentingnya kelestarian lingkungan dan gaya hidup go green juga diperhatikan para pembalap Formula E. Beberapa di antaranya mengaku sudah memulai gaya hidup yang merujuk pada kelestarian lingkungan, seperti menggunakan kendaraan listrik dan hidup di tengah keluarga yang berkecimpung dalam bisnis industri terbarukan. Try to use the least possible the car. For example, I have an electric car with Nissan. The areas which I try to use as much as possible in terms of pollution. So in the everyday life, you always think about those kind of things, and it's an important, as I say, it's an important role for us as drivers to show that we are, working for a better world. My dad has a company in the renewable industry, in solar and wind turbines. And so in general, I'm kind of already I would say kind of green person.
yeah, and the Formula E is also, I think, it's a really important message to the world that sustainability and also the climate change is real. And we can also have fun, driving fast cars, electric, and save the world. Wah, kita dapat lunchbox nih di media center. Dan keberlangsungan lingkungan juga tercermin dari konsumsi yang diberikan kepada kita awak media dan juga para official crew yang bertugas di media center ini dari tempat makannya. Nah, tutupnya sih masih plastik ya. Tuh, bahannya plastik, tapi ada logo daur ulangnya. Dan ini material dari bowl ataupun mangkoknya berbahan karton yang tentunya mudah diurai. Dan untuk alat makannya juga ini terbuat dari serat kayu. Yang di sini ada tulisannya tuh. 100% natural without any harmful dan eco-friendly disposable wooden cutlery, yang artinya nantinya ini bisa dibuang dan juga terurai dengan baik. Dan sekarang kita waktunya makan. Tapi semoga nih sendok dan garpu kayunya nggak bikin pohon-pohon ditebangin secara masif ya. Nah, saya udah selesai nih makannya. Perut udah keisi dan siap buat bertugas lagi. Dan concern terhadap lingkungan juga ternyata diperhatikan oleh penyelenggaraan Formula ini seperti di area tempat sampah yang sudah dibagi menjadi 3, organik, non-organik, dan juga residual. Dan ini nggak cuma di sini aja, bahkan di media center ini terdapat 3 sampai dengan 4 titik pembuangan sampah yang persis seperti ini. Bahkan di luar sana jauh lebih banyak lagi. Jadi ini akan saya buang sesuai dengan jenisnya, residual, yang plastik, recycling, ini, dan ini residual. Jadi gimana penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023? Udah cukup go green atau belum? Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.